Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro dari Editor HQ dalam segmen Basi, Bongkar Abis Animasi. Nah, buat yang mau tahu siapa sih yang ngasih ide dan nama Basi ini, dialah orangnya. Siapa sih tamu ini yang gue undang? Pertama, dia adalah kreator dari Nusarara. Dia juga pemenang 3 ya, Piala FFI. Gokil ya, gak? Dia sutradara di Little Giants dan sekarang dia juga menjabat jabatan baru. Jadi nanti gue persilahkan aja dia menjelaskan semuanya. Ya, gue memperkenalkan kalian semua. Ini adalah Mas Boni Wirasmono. Apa kabar, Bon? Halo guys. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana, Bon? Antum kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Mungkin dalam diskusi yang perdana ini, kayaknya ada yang perlu kita clear the air nih, gitu kan. Cuman sebelum clear the air, kita izinkan Mas Boni perkenalkan diri dulu ya ke kalian semua. So, Bon, waktu dan tempat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman penonton Editor HQ Podcast. Nama gue Boni Wirasmono. Saat ini gue menjabat sebagai Chief Creative Officer dari Little Giants. Baru aja yang tadinya dari Bapak Adit ini, lalu sekarang dihibahkan lah ke gue. Alhamdulillah ya, mohon doanya teman-teman ya, biar gue bisa tetap menjalankan visi misi besar dari Bapak CEO awalnya ini, dan semoga kedepannya Little Giants bisa terus berkreasi. Itu sih perkenalan singkat dari gue. Insya Allah, Alhamdulillah. Jadi tugas untuk menjalankan kapal nahkoda Little Giants ada di beliau ini sekarang. Jadi dia adalah CEO Little Giants buat kalian yang bertanya-tanya. Nah, ini juga penting nih, Bon, karena ada banyak desas-desus, obrolan-obrolan tentang Little Giants kemana sih? Kok nggak ada kabarnya? Bahkan mungkin antum pernah dengar juga ada yang mengatakan bahwa Little Giants bubar gitu. Monggo, Bon, kira-kira kita clearin yuk isu-isu yang beredar ini tentang Little Giants. Iya sih, sering banget tuh. Ayo teman-teman datang ke Ana ya. Bahkan bukan dalam ranah untuk cross check atau tabayun ya, cuma udah langsung confirm. Gitu ya. Datang kayak, wah, gue dengar kabarnya nih, waduh, sayangkan ya. Terus Ana kayak yang, dengar kabar apa ya? Iya kan, bubar ya gini-gini. Kata siapa ya? Jadi ya memang ini buat teman-teman kali ya yang bertanya-tanya mungkin kemana sih Little Giants ya, mungkin karena sudah lama tidak ada konten lagi ya gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak kemana-mana kok. Kita masih maksudnya walaupun memang orangnya nggak sebanyak dulu, tapi kita masih eksis dan kita masih ngerjain sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Pokoknya nanti mungkin akan di-spill sama Mas Adit ya. Intinya kita masih mengerjakan sebuah proyek IP Indonesia, IP lokal kita, Little Giants. Memang saat ini kita lagi downtime gitu ya. Memang nggak terlalu besar, nggak kayak dulu gitu. Karena satu dan lain hal. Jadi ya itu deh buat teman-teman ya, kalau misalnya nyariin Little Giants kemana kita ada, dan mau nanya karyanya apa ya insya Allah kita lagi kerjain sekarang, kapan rilisnya nanti akan diupdate dan seterusnya. Tuh, dengerin. Jadi ya Little Giants masih ada. Cuman memang kita lagi downtime. Downtime apa sih maksudnya ya? Kita lagi R&D mode lah ya. Kita udah riset hampir 2 tahun untuk mengerjakan satu IP kita ini, karena IP ini begitu istimewa buat kita. Jadi kita nggak mau buru-buru. Marketnya juga beda, target audiensnya juga sama, tapi beda region ya. Dan nanti deh ada satu sesi khusus kita bahas tentang IP kita itu. But anyways, gue di sini bertanya, meskipun gue adalah Little Giants, tapi gue seolah menanyakan ke orang yang Little Giants ya. Jadi biar fair gitu loh, biar agak adil. Agak awkward ya, kayak nanyain kondisi diri sendiri gitu ya. Betul, jadi gue netral di sini karena justru pertanyaan-pertanyaan ini yang gue rangkum dan gue simpulkan, jadi gue tanya aja sekarang ke orangnya. Jadi gue netral di sini sebagai editor HQ. Anyways, Bon, berarti kan ya Little Giants ada perubahan besar lah ya. Dulu kita timnya sangat besar sampai 160 orang. Iya. Dan sekarang tinggal kecil banget lah ibaratnya. Kenapa, Bon? What happened? Dimulai dari
dulu kan kita ya di zaman awal-awal Little Giants ya 2016 sampai 2019 itu kan kita gede banget waktu itu ya, bahkan sampai 130-an orang kalau nggak salah Betul. ya. Qadarullah di 2020 ketika lagi gede-gedenya kita lagi ngerjain film Nusa waktu itu kan, Betul. butuh resource banyak, bahkan semua proyek di Little Giants tuh kita switching, yang tadinya ada servicing, ada yang ngerjain seriesnya Nusa, kita semua fokusin ke feature-nya Nusa gitu kan, karena itu lagi butuh manpower banyak. 2020 seperti kita tahu semua pandemi datang, pandemi. Itu lumayan besar impact-nya ke kita ya. Sangat Sangat besar. besar, kita sempat berharap, paling sebulan 2 bulan lah, udahlah work from home dulu lah ya, ntar nggak kelar-kelar. Akhirnya 2 tahun. 2 tahun. Yes. Ya udah, ya mau gimana, kita waktu itu memang besar di, maksudnya fokusnya di feature film, which is itu outputnya ada di bioskop. Betul. Pandemi, bioskop close down semua, production, tapi waktu itu tetap harus jalan. Betul. Karena kita ada amanah di situ ya, ada investor, ada sponsor brand waktu itu yang tap in, jadi mau nggak mau itu harus diselesaikan. Gimana caranya? Ya udah, akhirnya kita work from home, kita remote, kita bergantian datang macam-macam ya waktu itu kita. Cuman ya mau nggak mau atas nama efisiensi ya kita harus lay off banyak orang sampai kita waktu itu pindah studio ya kan, cari tempat yang lebih kecil. Ternyata juga masih situasi belum membaik, akhirnya we lay off more people sampai waktu itu 6 orang, bayangin. 6. Dari 150-an jadi 6. Iya. 6 di 2020, 2021 sempat naik dulu, Betul. dikit, naik karena waktu itu ada proyek lagi ya, Rara The Series waktu itu. Betul. Kita naik. Nah, cuman ketika naik itu pandemi ini banyak memberikan, mungkin buat sebagian orang mungkin musibah ya. Cuman somehow alhamdulillah kita tergantung kita mau ngeliat masih musibah atau anugerah gitu kan. Nah, kalau kita ngeliat dari sisi baiknya, waktu itu kita bener-bener fokus, muhasabah, kita refleksi diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan selama kemarin ini, apakah ini efisien kah? Udah baik belum ya? Iya, udah cukup efektif enggak gitu. Betul. Apakah ada sesuatu yang masih bisa lebih efisienkan lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya kita waktu itu banyak melakukan R&D. Betul. Yang melakukan R&D, salah satunya ya antum sendirilah yang mengepalai divisi teknologi yang memangkas satu departemen. Sekarang udah banyak yang gue pangkas. Iya Maaf kan? ya guys. Ya cuman ya it is what it is gitu True. kan. Bukan bermaksud untuk mereplace karya seni dengan robot atau dengan mesin, enggak. Cuman ya kita ada beberapa yang memang secara kalau memang sini membutuhkan creativity, nilai artistik, eyeball segala macam ya memang tetap kita pertahankan. Cuman sisi-sisi yang memang ini bisa di-automate, ini bisa diefisienkan, ini bisa dibuat secara prosedural, ya kenapa enggak gitu. Ya udah akhirnya cara itu yang kita tempuh ya. Kita juga switching software juga ya. Betul. Kita migrasi dari tadinya berbayar, sekarang alhamdulillah open source. Pipeline kita perbaharui. Sekaligus juga ya secara human resource juga kita terjadi filtering lah ya. Betul. Gitu kan. Kalau bahasa luarnya seleksi alam gitu. Betul sekali. Ya udah alhamdulillah dari 2002 ke 2003 ya. 2022. 2022. Maklum guys, usia. Kayak ini. Jauh banget flashback. Gue masih 2023 itu kita fokus lebih kepada creating new IP, new content gitu kan. Ya udah kita di waktu yang ada, di orang yang ada, ya udah kita fokusin aja apa yang bisa kita buat di sini gitu kan. Masing-masing dengan kapasitasnya kan. Antum di teknologi, ana di secara creativity cerita, konsep IP segala macam. Ya udah hingga akhirnya di 2022 itu ya 2022 kita mencoba untuk
ikhtiar ya menelurkan salah satu dari ideation yang udah pernah kita tulis menjadi sebuah IP. Nah, cuman balik lagi namanya IP kan as we know ya, bakar duit, modalnya gede, agak gambling di situ nih, bakal sukses apa enggak, balik modal apa enggak gitu kan. Ya udah. Nah, untuk memitigasi itu akhirnya ya udah kita kerjakan IP ini dengan seminimal mungkin dengan 5 orang saja. 5 orang saja, itu termasuk Mas Boni, gue, dan 3 orang lagi nih. Ada Rehan, Anka, Mas Ganes. Bayangin, kerjain IP, alhamdulillah, mungkin dulu gue nggak pernah nyangka ya, tapi bisa loh ternyata dikerjakan dengan only 5 people. Ya alhamdulillah kali ya, mungkin supaya jangan boros-boros, mubazir gitu loh. Ternyata setelah kita evaluasi, setelah kita audit kali ya sistemnya, cara kerjanya, oh ya alhamdulillah bisa dengan 5 orang. Bon, dengan 5 orang itu kualitas IP kita menurun nggak? Oh enggak. Bahkan sebaliknya, kita bisa men-challenge diri kita, menciptakan standar baru ya. Ya, gue berani bilang lebih baik gitu ya. Walaupun subjektif ya, penilaian baik, enggak, keren, enggak, itu kan relatif ya. Taste ya. Cuman kalau misalnya kita mau ngelihat journey-nya Little Giants, ya itu naik sih grafiknya gitu. Apalagi ditambah lagi dengan dengan minimum manpower yang ada dan kualitas seperti itu sih. Ya karena kita waktu itu mencoba beberapa pendekatan style-style ya. Kita mostly kita ambil dari Hollywood ya, karena mereka memang benchmark yang ini ya, yang bisa dipercaya gitu kan. Ya kita coba ada beberapa film, kita coba, oh ini kayaknya stylenya coba pakai ini deh gitu. Untuk IP yang ini coba kita pakai style yang ini gitu. Jadi itu juga men-challenge diri kita secara pribadi, kemampuan skill setnya, dan secara studio kita harus punya benchmark. Nah, Bon, tadi kan dimention dengan 5 orang aja kualitasnya ternyata lebih baik, gitu kan. Nah, mungkin biar pada dengar juga kali ya, pros and cons-nya punya tim gede versus pros and cons-nya sekarang yang tim cuma berlima, itu apa tuh? Dengan yang gede dulu deh, pros and cons-nya apa? Kalau gede, ya jelas ya, kalau gede secara produksi memang mereka bisa spesialis lah, kayak gitu kan. Animator doang. Kita punya junior, mid, senior, supervisor, lead segala macam. Aset doang, apa doang. Itu plusnya. Jadi kayak secara scheduling pun dari teman-teman production enak karena let's say ya nauzubillah min dzalik, ada yang sakit, jadi masih ada teman lain yang backup, gitu-gitulah. Itu plusnya memang. Dan secara ya nggak tahu ini valid apa enggak ya, secara brandingan studio kan jadi gede, Bonafit nih, ini bagus nih, terjamin, gitu lah ya stereotipnya kan kalau gede gitu. Nah cuman kalau misalnya kita ngomongin cons-nya, ya balik lagi ya, pasti budget lah ya, gitu kan. Budgetnya pasti gede, overhead-nya, operation expenditure-nya. Ya kita tahu lah, maksudnya teman-teman yang udah ada di industri pasti tahu lah standar-standar animator atau CG artist di Indonesia tuh udah di mana levelnya gitu kan. Belum lagi yang anak-anak junior yang ngerasa senior, ya, itu kan banyak tuh. Iya, jadi otomatis ya udah budget, otomatis kita perang-perang sama budget gitu. Ya satu lagi, kalau keuntungannya ketika kecil adalah satu orang aja, misalnya karyawan gitu ya, itu bisa they have like 99 problems itu kan satu orang. Ya dikali 100 aja udah berapa itu. Jadi less drama ya. Less drama ya. Kita lebih solid, lebih kompak, kecil itu lebih easier communications-nya. Agile lah, gampang gerak kiri kanan. Nggak banyak nanya inilah ini. Betul-betul. Dan chain of command-nya langsung. Direct. Ya, dari kita berlima udah dari anak kantor udah sama siapa udah, jadi nggak ada yang berantai kayak misalnya dari sutradara ngomong ke supervisor dulu, supervisor nanti turunkan ke leadnya ke timnya. Iya kalau misalnya ngomong A sampai sini ngomong Z kan udah beda. Betul. Gitu. Nah berarti kembali lagi, emang mungkin yang nonton akan bertanya, ya kenapa nggak dari dulu timnya kecil, kenapa baru sekarang gitu kan? Kenapa? Itu sama aja menjawab pertanyaan kayak misalnya ada
seorang desainer yang udah bekerja selama 20 tahun, terus dia dapat orderan suruh bikin logo corporate yang dia bisa selesaikan cuman dalam waktu 20 menit, gitu kan. Terus yang corporate-nya nanya, lu cas gue kenapa mahal-mahal, lu cuman ngerjain 20 menit doang, yang dikerjakan sebenarnya kan bukan 20 menitnya, tapi 20 tahun pengalamannya itu yang membuat dia bisa bekerja dalam 20 menit. Nah, jadi jawab pertanyaan Antum tadi ya pengalaman. Pembelajaran gitu ya. Maksudnya ya kita kan berangkat dari zero ya, dari nol kan. Kita bangun studio sendiri, nyata gini, udah mau lagi mau maju, nyata ada masalah, turun lagi, mundur lagi, kita maju lagi. Ya, experience learning lah di situ. Betul. Jadi ya memang mau nggak mau kita harus melewati rute itu guys. Rute yang dimana production tuh ya seperti umumnya ya, dimana it's a big department gitu loh. Cuma dari situlah makanya alhamdulillah tadi dengan adanya COVID, kita sih melihatnya sih it's a blessing ya, sebuah anugerah ya, karena kita mampu melihat segala sesuatu tuh jadi agak sedikit berbeda gitu loh. Dan alhamdulillah aja sekarang kantor kita full WFH. Gitu. Ada yang di Karawang, ya kan, ada yang di Pondok Gede. Ya kita sih Cinere gitu kan. Ya alhamdulillah it doesn't matter ternyata sekarang location wise. Memang dengan adanya studio kan physical studio ya kita bisa berinteraksi. Cuman ternyata ada loh again dari pandemi itu menanamkan sebuah cara kerja baru yang bisa kita ambil, yang bisa kita pakai di era sekarang gitu kan. Kalau gue pribadi sih, of course gue prefer WFO ya ketemuan. Tapi ternyata ya alhamdulillah dengan kita berlima ini ya, dan berlima ini juga pada punya usaha juga masing-masing gitu loh. But hey, turns out kita masih tetap bisa berkarya bareng-bareng gitu loh. So kalau gue pribadi sih mengatakan bahwa apa ya, I feel better now gitu, ngerti gak sih? Dari maksudnya kayak dulu kan kita kan so hands on gitu loh, dan so tiring ya gak sih? Kalau sekarang tuh kayak ya alhamdulillah gitu, lebih ini dibilang relax juga nggak, cuma at least we do it from our heart kali ya, alhamdulillah. Jadi ya it feels much more ease gitu loh, nggak pusing teknis banget gitu kan. Dan ternyata dengan jarak kita yang jauh-jauh ini malah alhamdulillah kualitasnya meningkat gitu loh. Cool. Anyways, oke, tadi udah menjawab bahwa alhamdulillah Little Giants nggak bubar, ya kan. Timnya mengalami perubahan yang besar dari tim yang 150, terus sekarang tinggal 5 nih. Nah, Bon, gimana kalau kayak gitu? Dengan kita berlima, ke depannya apa nih nasibnya Little Giants? What's gonna happen dengan kita berlima doang nih? Emang bikin IP bisa dengan berlima doang, lalu ke depannya gimana? Little Giants mau ngapain? Emang bener ya, kita sekarang lagi sangat efisien ya, berlima. Itu sih dibilang itu adalah tim intinya gitulah ya. Cuman memang nggak bisa dipungkiri, memang kita punya beberapa freelancers lah ya. Kita kan ada yang nulis naskah, ada yang audio post dan lain sebagainya gitu kan. Jadi karena IP ini kan bukan pekerjaan ringan ya. Betul. Bukan sarapan, ini makan siang nih kan, agak berat gitu. Jadi memang kita memang kedepannya memang tetap pengen terus ada di IP development, karena kita memang sudah ada beberapa ideation yang memang masih ada di laci, di selip-selipan di bawah sofa itu masih ada tuh. Banyak banget. Nah, yang insya Allah one day akan kita keluarkan, dan kita akan selalu ada di ranah IP development, dan masih dalam benang merah education gitu ya, karena memang kita pengen Little Giants itu menjadi apa yang masih ada asas kebermanfaatannya gitu kan, karena kan sebagai manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu kan, dan kita pengen ya udah ada sesuatu, kita nggak cuma dateng ngantor kerja capek, at the end of the month gajian, habis itu udah gitu aja. Kita pengen ada legacy yang bisa disalurkan terus ke generasi berikutnya. Jadi kedepannya sih kita masih jalan dengan IP kita. Untuk sizing ya mungkin akan ada sedikit penambahan kali ya, gitu kan, karena memang mau nggak mau kita juga berpacu dengan waktu, dan ujung-ujungnya waktu kan akan berbanding lurus dengan jumlah manpower gitu ya. Cuman tetap nggak akan terlalu besar, karena mostly kita akan
vendor, kita akan outsource ke teman-teman juga gitu kan, karena kita banyak kan teman-teman yang punya usaha studio baru, studio di luar kota juga banyak, dan masya Allah mereka secara kualitas juga bagus gitu kan. Dan itu kan sebuah ikhtiar untuk membangun ekosistem industri animasi ini juga gitu kan, dengan kita saling lempar-lemparan kerjaan gitu, kita saling kolaborasi, itu kan akan hidup ke depannya. Masya Allah. Untuk menambahkan dikit aja ya, dulunya mungkin Little Giants dominasinya itu adalah production studio, ya kan. Dan sekarang kita kayaknya our focus core-nya tuh lebih ke IP development studio gitu, di mana di dalamnya pasti ada produksi animasi, cuman kapasitasnya nggak besar, karena ya udah ke cover dengan R&D juga, alhamdulillah anak-anaknya juga tim kita luar biasa ya, udah alhamdulillah juga udah sampai titik di mana mungkin mewakili Mas Boni, kalau gue pribadi di Little Giants juga berkarya tuh udah mau cari manfaatnya aja gitu loh. Udah alhamdulillah udah puas, nih bapak ini udah memenangkan 3 piala. Ya, oh ya, disclaimer ya, jadi 3 piala itu bukan punya gue, gitu, Little Giants gitu. Jadi karena gue cuma mewakili aja di atas panggung, nerima gitu. Namanya juga bukan nama Boni Rasmono, tenang aja. Still, gitu kan, humble orangnya. Ya, intinya, alhamdulillah kita udah sampai titik di mana, yuk kita mau apa lagi? Mending kita berkarya yang punya manfaatnya, yang insya Allah mendatangkan pahala, yang mendatangkan amal jariah, karena ya berhubung kita udah kepala 4 dua-duanya. Lihat kepala Mas Boni udah banyak uban. Ini dari lampu sebenarnya. Gitu. Highlight. Jadi ya alhamdulillah gitu. Nah, untuk sebenarnya mencapai titik ini, ujiannya banyak guys gitu loh. Nggak semudah tiba-tiba kita pengen berkarya dapat manfaat aja, pengen cari pahala. Ujiannya banyak karena itu tadi, namanya IP kan bakar duit, dan duit itu kan nggak selalu ada gitu kan. Sehingga ketika kita harus mencari collaborators, ya nggak banyak yang melihat visi misi ini sesuatu yang menarik, karena like all investment groups or investment people pasti kan pengen cari return-nya, pengen cari lebihannya gitu loh. Jadi ya itu challenge yang alhamdulillah gue Mas Boni jalanin selama 2 tahun kemarin gitu. Bon, ceritain sedikit deh Bon, kira-kira ujiannya apa aja nih untuk mencapai titik ini kita dalam berkarya. Iya. Ujiannya, mulai dari mana ya? Listnya panjang nih kalau ujiannya. Panjang guys. Mungkin pertama dari ini kali ya, niat kita yang bukan berubah ya, agak lebih fokus kali ya. Jadi yang tadinya memang kita emang pengen ini treat as a business only, gitu kan. Kalau sekarang kan, ya mungkin insya Allah karena masih ada bisnisnya, cuman lebih dititik beratkan kepada ya dakwahnya aja gitu kan. Gimana caranya kita bisa menyampaikan sebuah poin penting, sebuah ilmu kepada orang lain gitu. Nah, dari situ kan yang diuji pertama adalah niat kita. Bener nggak sih ini niatnya, ini kita bener-bener pengen mengedukasi orang gitu kan. Pengen bener-bener lillahi ta'ala gitu kan. Itu kan sebuah ujian karena yang namanya niat kan tipis-tipis tuh gitu kan. Salah-salah dikit udah melenceng, udah balik-baliknya ngomongin cuan lagi gitu. Nah, mungkin pertama ujiannya di situ ya. Jadi karena kita shifting, yang tadinya kita mikirnya adalah business oriented gitu kan. Habis itu kita secara sistemnya kita berbeda, funding atau budgeting dari proyek ini berbeda, cuman harus disertai dengan mindset kita yang harus ngikutin bahwa okay, this is not business oriented, mindset kita harus kita inline-kan dengan itu yang mungkin awal-awal yang lumayan struggling ya. Jadi masih ada tuh ya ibaratnya kayak kok gini sih, kok investor nggak mau sih gitu tuh, kayak who are we kita judging sesuatu yang bukan di ranah kita yang menentukan. Itu kan ikhtiar aja kan jadi kayak kita bikin konsep bagus-bagus, kita bikin pitching deck gitu kan, kita presentasiin gitu kan, terlihat mereka
wah bagus. Wah udah ada harapan tinggi kan. Besoknya nggak ada kabar, Menghilang. hilang PHP gitu kan. Kayak, Masih ada nih WA-nya yang nggak dibales itu, ya Allah. ya di situ kan ada sebagai manusia, apalagi Iya. kita awal-awal kita transisi itu kan kayak wah gerundel tuh ada tuh kecewa, terus nyalain sana sini gitu yes, kan. yes, Malah yes, ya turns out ternyata itu adalah jalan yang mungkin yang Allah kasih ya, maksudnya Proses ya. proses. Bayangin kalau kita minta apa dikasih, minta apa dikasih, ya mungkin kita akan lupa sujud, Betul. lupa menengadah, Sombong, ya kan? mengadah tangan Betul. buat meminta gitu kan. Dipanjangin dulu alurnya, Panjang guys. berliku-liku naik turun kayak roller coaster gitu, biar yes. sekaligus kita ditempa di situ kan, bener nggak gitu. Betul. Nah, itu jadi ya perjalanan untuk mencapai titik ini nggak semudah apa yang kita ucapkan. Mungkin ini prinsip buat semua studio animasi kalau ya. Jadi ya ketika nemu investor, ya jangan terlalu berharap banyak dulu gitu kan. Yes. Karena mereka akan melihat juga visi misinya bener nggak, ataupun cuma jualan doang segala macem gitu. Tapi ya Sorry, ingat kita sampai ada di posisi di mana waktu itu ketika mendengar ada calon investor yang, wah bagus nih, ya kapan ngobrol dia bisa begini, gini. Kita udah kayak enam gitu ya, Iya, udah kayak udah baal gitu kayak. Kita udah mendengar ini Iya. puluhan kali, jadi dan bener. iya, bukannya mau seuzon, cuman at the end of the day, ya bener gitu. Bener. Dan bener nggak jalan. Iya. Nggak jadi juga ujung-ujungnya. Ya bener, kita udah sampai titik dimana ketika orang, ya malah mereka yang jauh lebih semangat. Kita tuh yang saking udah kayak, oh iya, oke. Terus gimana, tertarik nggak? Bener, ternyata menghilang. Again, itu adalah proses yang lumrah di industri animasi. Jadi don't over expect too much, be realistic aja gitu loh. Justru buat gua adalah siapkan plan B untuk tahu bahwa plan A nggak akan jalan. Justru fokus di plan B-nya gitu. Yeah. Plan A ya udah alhamdulillah kalau jalan berarti Allah alhamdulillah mudahkan, dan justru plan B and C-nya nih yang seharusnya difikirkan baik-baik gitu. Bon, mungkin ini supaya mereka tahu juga dalam konteks Little Giant sebagai IP development. Mungkin banyak yang perlu tahu juga nih, kira-kira challenges utama nih dalam menjalankan IP studio itu apa sih? Kan orang kan banyak kan, gue bikin IP, kayak seolah mau beli buah aja di tukang buah gitu kan. Yeah. Gue mau beli ini, gue bikin ini. Apa sih challenges-nya sebagai studio IP development yang kita jalanin ini? Iya, sebenarnya yang membuat challenge itu adalah kita sendiri, karena kita punya full expectation, di mana kita punya secara idealis kita punya ide yang menurut kita bagus, nggak tahu menurut pasar ya. Ekspektasinya adalah ketika ini di launching, ini akan viral, ini akan gede, brand masuk, bla 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 dan seterusnya. Tanpa dia memvalidasi ide ini apakah memang benar-benar ini yang dibutuhkan sama audiens kita gitu. Jadi challenge-nya adalah ya kita harus menahan diri, kita harus tahu diri produk kita ini kita asik-asik sendiri doang yang bagus, apa itu emang proven bahwa ini adalah solusi yang diinginkan di masyarakat gitu. Again, kita kan selalu ketika develop IP kan kita R&D dulu, kita riset dulu, R&D teknologi, R&D ceritanya. Kita validasi dulu apakah ini adalah masalah yang mereka butuhkan, apakah kalau iya, sebesar apa gap antara masalah dengan solusinya, gitu. Dan ketika gapnya itu mungkin, oke lah, ini sebuah masalah, valid. Apakah gapnya tinggi? Ya, ini gapnya tinggi antara problem dan solutions. Nah, kemudian eksekusinya harus tepat. Audiensnya siapa? Ya, part of the research lah ya, gitu. Itu adalah challenge yang harus ditundukkan dulu sama teman-teman yang pengen bikin IP gitu, karena tanpa bekal yang kuat ya kayak yang Anton bilang tadi, ujung-ujungnya tumbang sebelum terbang. Ini penting guys buat kalian pahami ya, karena bikin IP gua rasa itu bukan menjadi hal yang primer. Tapi itu tadi Mas Boni bilang, memvalidasi bahwa ide lo emang dibutuhkan oleh masyarakat, audiens, bahkan brand, itu menurut gue tuh hal yang jauh lebih penting di depan gitu loh. Bener-bener ibaratnya, this is what they want, ini mereka mau, butuhkan, dan
ya harus divalidasi. Nah, gimana sih cara validasinya? Ya banyak cara sih sebenarnya, dan gue nggak mau bahas di sini juga karena itu akan menjadi satu podcast sendiri gitu. Ya nanti akan gue undang beberapa expertise yang memang sudah menjalankan itu. So bikin IP itu bukan masalah kreativitas doang, ada bisnisnya, ada chain of reaction yang harus kita juga coba validate gitu loh. Kurasa di Indonesia bikin IP udah banyak banget ya, kita lihat banyak yang bisa bikin IP, but can you sell the IP? Nah, itu another challenge yang pusingnya menurut gue 2 kali daripada bikin IP itu sendiri secara teknis dan creativity ya, karena yang jualan itu menurut gue tuh wah, you have to have the right people juga. Udah have the right people, nah right people ini percaya nggak sama IP-nya juga gitu. You have the right people, dan ternyata dia nggak percaya sama IP-nya, ya udah kembali lagi balik ke nol lagi gitu loh. So again, di highlight ya, bikin IP is one thing, jualin IP itu, memvalidasi IP itu another thing guys. So keep that in mind buat yang mau bikin IP. jangan asik sendiri. Tuh, jangan asik sendiri, kayak tahu bahwa kayak echo chamber ya. Iya. Wah, ini IP ini keren banget. Ini orang bakal suka nih. Kata siapa gitu loh. So who needs to validate that? Oke, Bon. Dengan tadi udah yang kita jelasin ke audience, Little Giants ada di mana sekarang. Nah, kira-kira nih ke depannya nih industri animasi di Indonesia nih seperti apa? Lalu peran Little Giants ada di mana? Karena kan 2024 ini kan industri ini lagi Terjun bebas. terjun bebas. Sulit banget guys tahun 2024 ini buat industri animasi. Banyak banget goncangan, goyangan dari bukan Indonesia doang tapi globally gitu kan. Nah, kira-kira ke depannya nih industri animasi nih, kita ngomong specifically di Indonesia aja deh. Dengan bertumbuhnya AI, dengan banyaknya studio di Indonesia, ada 155 studio kalau nggak salah sekarang. Lalu itu gimana industri kita ke depannya? Lalu peran kita di situ kira-kira apakah masih di posisi yang sama atau kita akan shifting mungkin jualan bakso? Bakso 3D. Bakso 3D. Gimana, Bon? Kalau ngomongin industri ya bener tadi ya, yang Tuan bilang tadi ya. Secara global nurun, di luar sana banyak studio-studio besar tutup. Shocking memang. Banyak yang layoff besar-besaran gitu. Di Indonesia apalagi sama aja. Walaupun memang secara creativity itu Indonesia bisa dibilang meningkat. Betul. Gitu. Terbukti kemarin ya pas di FFI itu submission untuk short filmnya itu animasi ada 70-an kalau nggak salah itu. Banyak. Dan bagus-bagus. Bagus-bagus. Jujur bagus-bagus. Ketika kita kurasikan sama-sama dengan beberapa dewan juri lain gitu. Jurinya. Ada yang split decision nih, alot gitu kan. Ini mau masuk nggak gitu kan masuk ke babak berikutnya gitu ya. Itu lumayan alot gitu. Artinya secara kualitas memang meningkat gitu, secara creativity, bahkan ada gimmick twist universe yang baru yang kita kayak bisa gitu ya ternyata ya. Itu harus diapresiasi dan diacungi jempol secara creativity gitu. Promising berarti ini secara creativity. Karena audiens sekarang sudah mulai pintar dan kritis. Dia udah nggak kemakan lagi tuh kartun-kartun yang animasi yang biasa-biasa doang. Dia udah kritis. Kok gini? Wah, ini kok nembus animasinya kurang halus ya. Itu udah mulai. Jadi nggak bisa. Bahkan orang udah bisa ngejudge bahwa ini pakai cloud simulation. Ini ada pakai hair. Ada bisa judge segitu. Padahal bukan orang 3D lah, bukan orang animasi gitu. Wah, berarti udah melek ya? Udah melek. Secara teknologi yang kita teknologi gitu kan. Nah, balik lagi secara industri, secara bisnis itu yang masih challenging ya. Kita masih struggling di situ. Nah, untuk Little Giants mau gimana, mau ke depannya ada di mana? Sebenarnya sih, Anda mau jawab itu. Jujur aja. Walau. Cuman memang apalagi diterpa dengan AI dan segala macam, itu kan balik lagi kita mau ngeliat itu sebagai apa? Ancaman kah atau
justru ini benefits buat kita, gitu kan. Depends, gitu. Orang bilang, oh gimana nih animasi, gue gimana jadi animator, jadi nggak kepake lagi, udah ada AI, bla 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 bla, gitu kan. Satu, itu harus menjadi pecutan ya. Oke, so I have to better than the machines, gitu Betul. kan. Betul. Dan kedua, oke, kita nggak bisa membendung AI, nggak bisa. Nggak bisa. Itu udah pasti datang. Yep. Ya, caranya gimana? Ya udah kita rangkul. Gitu, kita rangkul gimana caranya kita adaptif dengan teknologi yang baru gitu kan, maksimalkan apa yang bisa dilakukan, kolaborasiin dengan apa yang kita punya gitu. Jadi, itu yang sebagian besar kita lakukan juga di Little Giants kan. Kita adapting dengan new technologies, dengan tools gitu kan, karena kalau enggak mau sampai kapan kita idealis ada di apa namanya sistem yang konvensional gitu. Jadi Little Giants insya Allah akan Bismillah maju terus. Amin. Amin. Mohon doa ya teman-teman. Tetap doain. Ya dengan mengadopsi beberapa teknologi, dan yang penting gimana caranya kita itu harus agile dan unik. Itu dua faktor yang sangat-sangat menentukan apakah kita sustain dan survive di era ke depan ya. Karena agile, of course lah, ketika kita ada sebuah masalah, kita harus agile, set, kita geser sini, set, geser sini. Yang kedua, seberapa unik kita. Among of 155 studios, apakah kita mau mediocre aja, di mana tidak muncul ke permukaan, atau kita mau muncul jadi orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang membawa ke difference gitu kan. Ya udah, seberapa unik kita. Unik itu kan nggak harus unik itu kan subjektif, balik lagi ya. Apakah dia unik in terms of culture studionya, atau kualitas yang dihasilkan, atau spesifik dia mau ada di konten mau seperti apa, itu kan uniqueness kan ya. Dan itu teman-teman bebas mau pilih yang mana, cuman make sure diferensiatornya semakin besar itu semakin bagus. Tuh guys, jadi ya percuma bikin studio animasi lainnya buat kalian yang tertarik bikin studio animasi, tapi ya yang lu tawarkan sama aja sama 154 lainnya gitu loh. Nah, alhamdulillah sih kerja dengan Mas Boni, orangnya aja unik gitu kan. Jadi gue sih percaya aja kita bakal unik terus gitu loh. Nah, ini unik dalam konotasi positif atau negatif? Positif. Oke. Negatif ada. Cuman nggak apa-apa lah, nggak usah dibahas. Itu masing-masing inside jokes aja. So, itu poin yang sangat menarik buat yang mungkin mau memulai di industri animasi ini, mau mulai bikin studio kayak bikin IP kayak, you have to have a value yang berbeda daripada yang lainnya gitu. Karena alhamdulillah mendengar tadi statement dari Mas Boni, short submission untuk di FFI kemarin itu ada 70, dan itu buat gue tuh udah wow banget gitu loh. Gue yakin di situ bagus-bagus, gue yakin banget karena alhamdulillah. Dan ada yang individu, ada yang sekolahan, kampus, profesional tuh. Wow, keren. Berarti secara individu, secara education, secara studio base berarti kan udah maju semua kan, berarti kan udah pesat majunya gitu loh. Soalnya itu menunjukkan hope ya. Cuman kembali lagi kan ya butuh faktor-faktor lainnya juga nih yang mendukung hope kita ini menjadi sebuah realization ya. Nah, Bon, my last question ya, ini mungkin banyak yang juga bertanya nih, kita pun juga sudah menjalankan tentang tadi itu kan industri kita kan kedepannya it's promising, right? But ada beberapa elemen-elemen yang itu tadi gue mention nggak cukup nih promising, ini harus realization to a bigger industrinya harus bertumbuh dan lebih baik lagi lah. Dan di situ pasti kan yang kita butuhkan peran pemerintah. Silent. Ya. Nah, kira-kira nih, mudah-mudahan dari sisi pemerintahan yang baru ini juga menonton, kira-kira harapan dari antum sendiri, peran pemerintah untuk industri animasi ini yang kita butuhin tuh apa sih dari kacamata antum pribadi? Bener banget, pemerintah atau pihak regulator itu memegang kunci juga ya peranan apakah industri animasi IP di Indonesia ini akan sukses atau enggak. Walaupun satu, kita sebagai industri oke lah, we are taking care of ourselves ya industri. Lalu ada satu faktor lagi dari edukator gitu kan, di mana ada pelatihan di situ. SMK juga sekarang udah banyak yang jurusan animasi. Nah, satu key factor yang memang
nggak luput adalah regulator dari pemerintah, karena banyak kebijakan-kebijakan atau kemudahan-kemudahan yang mungkin bisa membuat mempermudah sistem birokrasi, exposure, terus ya itu pengenalan kepada dunia exposure ya. Salah satunya regulasi kayak misalnya kalau kita berkaca ke sejauh seberang negara Malaysia gitu ya. Mereka di mana mereka tuh punya regulasi dari kerajaan Malaysianya itu untuk mewajibkan stasiun TV lokal itu menyiarkan konten animasi lokal di prime time-nya dia. Gitu. Itu kan kayak sebuah push kan. Mau nggak mau daripada stasiun TV gue ditutup nggak dapat izin, ya udah gue harus comply dengan rules-nya. Artinya ada demand ada demand di situ, dia yang akan nge-push ke studio-studio. Gitu. Nah, ditambah lagi dari mereka juga, dari pemerintah, dari kerajaan juga mereka mensupport untuk pembentukan atau startup untuk studio animasi. Mereka dikasih grant, mereka dikasih fasilitas, kemudahan, macam-macam. Jadi ketika ada tuntutan dari atas untuk memproduksi konten, dari bawah pun dari industri juga sudah disupport. Jadi gayung bersambut. Nah, itu yang mungkin saat ini memang di kita gue belum bisa melihat itu sih. Cuman nggak tahu, mungkin itu yang sedang dikerjakan sama departemen terkait sekarang ya mudah-mudahan ya. Cuman kalau kalau melihat tren dari belakangan ini memang grafiknya memang kurang signifikan gitu. Dalam arti ya udah ujung-ujungnya kayak ayam sama telur gitu ya. Kita membutuhkan bantuan ibaratnya atau kemudahan apapun itu support dari pemerintah. Dari pemerintah juga menanya balik, apa yang bisa kalian hasilkan buat kami? Ya, jadi mana duluan nih gitu kan. Nah dari situ ujung-ujungnya ya udah kayak yang kita lakukan dulu di Nusa, instead of waiting dari atas ke bawah ya kita bener-bener dari bottom up aja, daripada dari top down gitu. Jadi kita bener-bener grassroots, kita kerjain apa yang kita punya, kita gedein, ya alhamdulillah musuh besar, ya baru dilirik deh gede gitu kan. Ya intinya kita nih teman-teman nih sesama pegiat industri ya kita ikhtiar ada approach ke pemerintah, tapi satu sisi juga jangan lupa kita juga tahu diri. Ketika kita minta sesuatu kita provide dengan data, kita provide dengan kualitas. Gitu. Jadi ketika mau dari atas mau memberikan support, oke, kalian udah bagus, kalian layak buat kita bantu. Jadi mutualismenya dapat. Jangan malu-maluin lah ya. Iya. Iya. Ya, itu. Jadi buat yang nonton, mudah-mudahan dari sisi regulator pemerintah yang nonton, ya dibilang kita minta yang nggak banyak, ya emang nggak banyak ya, gitu loh. Dan mudah-mudahan di pemerintahan baru ini, di pengurusan yang baru ini juga, ya fokuslah untuk mengembangkan industri kreatif khususnya animasi karena potensinya luar biasa, dilirik oleh banyak pihak luar juga kok, ya kan. Terbukti juga banyak studio asing yang masuk ke Indonesia gitu loh. Mudah-mudahan bukan karena kita murah ya, awas ya. Apalagi sampai diinjak-injak harga diri kita ya, seperti studio yang Ono. Aduh, gitu kan. Mana tuh? Aja lo. Itu mudah-mudahan lah dari sisi regulator pemerintahan khususnya untuk kali ini benar-benar bisa serius lah ya membangun industri ini gitu loh. Amin. Bon, any last words for the audience? Kira-kira ya saran lah ya untuk yang mendengarkan, untuk yang khususnya kita ngomongin tentang IP studio gitu loh, bekal apa yang mereka butuhkan sehingga nggak pada salah jalan. Ini menarik nih, karena gue baru aja tadi pagi kalau salah dapat sebuah quotes yang menarik gitu ya. Jadi dia orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Jerman kan cuacanya ekstrim dingin banget, bisa minus berapa nggak tahu lah ya. Nah, cuman ada kata-kata orang Jerman itu yang selalu bilang tuh, bukan cuacanya yang buruk, tapi kostum lo yang salah. Gitu. Nah itu menarik. Itu setelah gue cermati, itu menarik. Karena itu dari situ kita bisa bisa di breakdown jadi dua hal. Yang pertama adalah bahwa kita nggak perlu, jadi control what you can control. Kalau misalnya itu sesuatu yang di luar kontrol, kayak cuaca kan bukan kontrol kita. Itu udah Allah yang ngatur kan. Mau kita bilang panas, dingin ya nggak akan berubah cuaca kan gitu kan. Di Mandalika kan ada yang... Ada, temennya Nusa. Iya, Lara.
Lanjut apa? Iya, ya control what we can control. Kalau misalnya cuaca nggak bisa kontrol, ya udah kita kontrol apa yang bisa kontrol, yaitu kostum kita, pakaian kita. Ya udah kita pakai baju yang lebih dingin, lebih hangat, lebih tebal segala macam. Jadi, nah yang kedua, frase itu mencerminkan bahwa instead of fokus kepada solusi daripada problems. Betul. Gitu, ya kan? Kalau misalnya cuaca, oke, cuaca dingin, terus kita ngeluh tuh, wah cuaca dingin, ini gimana sih gini, pemerintah salah, ini salah. Jadi hangat nggak juga kan? Akhirnya kita fix sama solusi. Jadi ya kita pakai baju lebih hangat, atau kita diam di rumah, bakar api unggun, minum teh kopi hangat gitu kan. Jadi ini mungkin secara implisit juga nasihat buat kita, buat gue juga gitu ya, di secara pribadi, bahwa jadi 2 poin itu sangat berpengaruh dalam bagaimana kita running our business, atau lebih spesifik dalam industri animasi. Yang pertama adalah itu tadi, kita fokus kepada apa yang bisa kita kontrol. Kalau di luar sana mau jungkir balik badai, ya sudah biarin aja. Yang penting kita fokus kepada entity kita internal gitu. Yang kedua, let's focus on solution instead of problems gitu sih. Masya Allah, bijaksana banget ya. Wajar rambutnya putih. Ya. Anyways guys, semoga dari diskusi bersama Mas Boni ini bisa menjadi sebuah jawaban tadi, menjadi sebuah pedoman insya Allah, dan ya bisa menginspirasi kalian lah untuk terus mau giat dalam berkarya, berbisnis juga di industri animasi. Memang nggak mudah ya, sangat sulit. But ya, alhamdulillah we're still here. Masih utuh? Masih utuh, alhamdulillah, masih bisa berdiri di sini, masih bisa berbagi sama yang nonton juga. Kalau emang kita fokus dengan solusinya, mencari jalan keluarnya, insya Allah ada jalannya. Karena kita pribadi sering berada di posisi itu. Dan sometimes, ini bahasanya orang bule, you gotta let go and let God. Masya Allah. Itu penting banget gitu loh. Ya udah ada, kita usaha terus. Tapi ya Indian kan yang punya alam semesta ini yang nentuin. Tapi ya kembali kan akan dilihat dulu usaha kita udah tepat belum, sudah jujur belum. Ya. Anyways guys, kembali lagi, semoga dengan video ini menjadi video yang bermanfaat ya, bisa menjadi ya sebuah fondasi yang baik buat yang kalian nonton juga. Bon, thank you udah berbagi di sini. Thank you udah pasti, diundang. justru itu udah pasti Anda akan diundang terus di sini. Aduh. Karena pengalaman dia luar biasa. Thank you Bon sekali lagi ya. Thank you. Insya Allah antum bersedia Alhamdulillah. diundang di lain waktu. Insya Dan Allah. kita bisa berbagi lagi buat yang nonton juga. So, thank you guys semuanya. Gua Aditya Triantoro dari Aditor HQ. Pamit. Wassalam. Aditor HQ.